Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Biasanya setiap kita kuliah malam Rabu ya, biasa cuacanya rintik-rintik hujan ya Bapak Ibu ya. Tapi malam ini alhamdulillah cuacanya cerah ya Bapak. Gimana di tempat Bapak Ibu? Cerahkah atau masih hujan? Gerimis. Di tempat Pak Ahmad Fauzi gerimis. Beda-beda ya, di Pak Alexander cerah, Pak Ahmad Junaidi cerah, Mbak Rafifa panas. Apanya nih Mbak yang panas? Hatinya atau cuacanya? Oke, baik, sebelum kita mulai cuacanya ya. Kirain hatinya Mbak. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, seperti biasa, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar perkuliahan hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan yang cuacanya cerah, secerah perkuliahan kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Presentasinya lancar, nilai tugasnya juga bagus gitu ya. Untuk pertemuan 5 malam hari ini, kita hanya akan membahas studi kasus di pertemuan 4 yang lalu ya. Di pertemuan 4 yang lalu, saya sudah memberikan tugas kepada Bapak Ibu, yaitu studi kasus 4. Tadi saya cek jam 16.30 ya, 16.30 saya cek baru 8 orang yang mengirim tugas. Saya ceknya terakhir jam 16.30, tapi sekarang saya belum cek lagi. Kira-kira gimana Bapak Ibu, sudah dikirimkah tugasnya di e-learning? Sudah, Bu. Iya. Nah, jadi hari ini selain tugasnya dikirimkan ke e-learning, saya juga ingin Bapak Ibu mempresentasikan tugas yang sudah Bapak Ibu kirim agar saya bisa melihat sejauh mana Bapak Ibu bisa memahami soal tersebut dan memahami bagaimana cara penyelesaian dari studi kasus tersebut. Sebelum presentasi saya bacakan lagi soalnya, siapa tahu lupa gitu ya. Untuk studi kasus 4 ini, sebentar. Yang 8 orang sudah mengirim di 16.30 tadi, soalnya juga udah saya cek satu persatu. Alhamdulillah nggak ada yang ini ya, maksudnya nggak ada yang sama persis gitu. Di tugas kemarin kan banyak yang sama persis, cuma diganti namanya aja ya. Ada ini yang pakai rumus ATM rata-rata. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu rumus ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. ATM yang dimodifikasi cuma namanya aja. Iya betul Pak Galih, amati, tiru, modifikasi. Tapi tadi pas saya cek di 16.30, nggak ada yang sama gitu. Meskipun jawabannya sama, tapi penyelesaian soalnya berbeda gitu ya. Oke, saya bacakan kembali soalnya. Nanti setelah saya membacakan soal, saya akan tunjuk siapa yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Berdasarkan jawaban. Studi kasus nomor 4, metode program linear menggunakan metode grafik minimum. Pak Anton adalah seorang pengrajin sepatu. Ia sedang memproduksi 2 macam sepatu, yaitu tipe heels dan tipe wedges, dengan menggunakan 2 bahan dasar yang sama, yaitu bahan kulit dan lem sepatu. Untuk membuat satu pasang sepatu heels memerlukan 10 cm bahan kulit dan 3 ml lem. Sedangkan untuk membuat satu pasang wedges menghabiskan 6 cm bahan kulit dan 1 ml lem.
Biaya pembuatan satu sepatu model heels adalah 50.000 dan untuk satu sepatu wedges adalah 40.000. Untuk satu periode produksi, pengrajin paling sedikit membutuhkan 120 cm bahan kulit dan 24 kaleng mililiter lem. Jika pengrajin harus membuat model heels paling sedikit 2 pasang dan model wedges paling sedikit 4 pasang, tentukanlah berapa jumlah sepatu model heels dan model wedges yang harus dibuat dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya. Ini soalnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus menghitung berapakah jumlah sepatu heels dan sepatu wedges yang bisa diproduksi dengan biaya produksi serendah mungkin dengan memperhitungkan kendala-kendala yang ada. Untuk presentasi pertama, saya minta ketua kelasnya ya, Pak Galih, untuk presentasi. Silakan Pak Galih. Sudah hadir ya, Pak Galih ya? Sudah. Bu, saya Siap, Pak. diundur satu peserta dulu, boleh Bu? Sedang ada kerjaan, masih lanjut Bu. Oh, baik-baik. 15-10 menit lagi mungkin. Baik, kalau gitu. Mohon maaf sebelumnya Bu. Oke, nggak apa-apa, Pak. Oke, Pak Wildani Ihyara Rahman sudah siap on mic ya, Pak. Silakan, Pak. Yang kedua. Pak Wildani sudah hadir? Iya, hadir Bu. Oke, sudah siap, Pak, untuk presentasi? Sebentar Bu. Berarti setelah Pak Wildani, Pak Galih ya, Pak ya? Ya, insya Allah Bu. Udah mau kelar ini kok. Ya. Maaf Bu, boleh diulang? Tadi saya habis dari belakang. Ya, presentasi Pak. Untuk presentasi tugas yang sudah Bapak kirim di e-learning, saya mau dipresentasikan. Oh iya, sebentar. Ya. Boleh on screen ya Pak, share screen. Yang studi kasus 4 Bu ya? Betul Pak, ya. Oke. Saya izin share screen ya Bu. Boleh Pak, silakan Pak. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Iya. Ini nggak apa-apa ya? Masih PDF gini, nggak harus dibuat. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Iya, silahkan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Langsung aja saya coba jelasin ya di sini. Kemarin soalnya itu Pak Anton adalah seorang pengrajin sepatu, memproduksi 2 macam sepatu, heels dan wedges. Bahan dasarnya kulit dan lem. Jadi kalau kita lihat di share screen ini, kita lihat ada jenis sepatu 2, heels dan wedges. Dalam setiap, saya baca soalnya. Ya, dalam setiap sepasang
sepatu heels itu butuh bahan kulit 10 cm dan lemnya 3 cm dengan biaya 50.000. Dan untuk sepatu wedges satu pasangnya membutuhkan 6 cm kulit dan 1 ml lem. Biayanya 40.000. Dan untuk satu periode produksi, pengrajin paling sedikit membutuhkan 120 cm kulit dan 24 ml lem. Kemudian di situ ada batasan juga di sini ya, mana nih soalnya. Jika pengrajin harus membuat model heels paling sedikit 2 pasang dan model wedges paling sedikit 4 pasang ya. Nah, kalau di sini saya misalkan X itu sepatu heelsnya, Y itu wedgesnya, dan F itu biayanya. Kemudian jadi pertanyaannya kan, tentukan berapa jumlah sepatu heels dan wedges yang harus dibuat dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya. Jadi persamaannya bisa kita buat seperti yang nomor 2 ini, fungsi F sama dengan 50.000, ini biaya dikali jumlah sepatu heelsnya dan ditambah biaya untuk pembuatan wedges dikali jumlah sepatu wedges gitu. Kemudian tadi ada batasannya, kalau minimal sepatu heels yang harus dibuat adalah 2 dan wedges adalah 4. Dan ini adalah persamaan yang kita buat dari sini tadi ya. Kalau kulit tadi setiap satu pasang heels membutuhkan 10 kulit, berarti 10 cm, 10 cm kulit, berarti 10x, tadi heelsnya X ya, ditambah 6Y, wedgesnya Y, sama dengan, atau karena ini grafik minimum jadi lebih besar, atau sama dengan 120 cm. Jadi ketemu persamaan ini, 10x plus 6Y lebih besar atau sama dengan 120. Begitu juga dengan yang persamaan yang satunya, yang lem, ini 3x plus Y lebih besar dari 24, dari sini ya. 3x plus Y lebih besar dari 24. Kemudian ini sama ya persamaannya. Kita cari nilai X dan Y dari persamaan yang udah kita buat tadi. Kalau yang atas karena X lebih besar dari 2 atau sama dengan, persamaannya X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Kalau yang ini kita buat 2 di sini. Tadi persamaannya 10x plus 6Y sama dengan 120. Batasannya tadi kalau X sama dengan 2, maka Y-nya kalau kita hitung berarti, kita lihat di sini X-nya kalau 2 berarti kan di sini 20 ya. 20 kita pindahin ke kanan, jadi dikurang 120 kurang 20. Kemudian Y-nya 120 kan kurang 20 sama dengan 100 dibagi 6. Dari sini 6. Jadi hasilnya 50/3. Kita ketemu titik ini X, Y jadi 2,50/3. Kemudian yang satunya juga kalau Y sama dengan 4, maka akan ketemu X-nya segini, X, Y 48,5, 48/5,4. Sama ini juga tinggal masukin ke persamaannya. Kalau misalnya X-nya 2,
ketemu nilai Y-nya 18. Kalau di sini Y-nya 4, X-nya 20/3. Jadi kalau kita buat grafik, kira-kira seperti ini. Ini belum diarsir ya, harusnya yang kanan. Nah, kalau kita lihat, kita hitung dari dua persamaan tadi, ketemu nilai X-nya 3 dan Y-nya 15. Jadi totalnya kira-kira kita masukin ke dalam fungsi yang tadi 50.000 untuk bahan pembuatan X-nya tadi heels ya. X-nya kan 3, kita masukin aja 3, terus yang ini 40.000 biaya untuk pembuatan wedges 15, jadi totalnya kurang lebih 750.000. Jadi untuk mendapatkan biaya produksi serendah-rendahnya yaitu 750.000, maka Pak Anton harus memproduksi heels sebanyak 3 buah dan wedges sebanyak 15 buah. Begitu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan atas presentasinya. Selanjutnya Pak Gali sudah siap? Sudah insya Allah Bu. Oke, silakan Pak. Tadi jawaban Pak Wildan X-nya 3 ya Pak ya? X-nya 3, Y-nya berapa Pak? 15. 15. Oke, kita lihat jawaban versi Pak Gali. Silakan Pak Gali. Baik, mohon izin Bu Guru dan teman-teman sekalian untuk presentasi jawaban. Ini sebenarnya habis presentasi dari Wildan tadi, saya nggak ada salah di jawaban saya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya belajar ya Bu. Iya Pak. Kalau Bapak udah bisa semua nggak usah belajar lagi ya Pak. Oke, ini tadi digarap tadi pagi. Ini jadi untuk soal sama. Di kasus 4, Pak Anton pengrajin sepatu, 2 produk yakni sepatu heels dan wedge dengan materialnya yakni kulit dan lem. Untuk 1 buah sepasang heels itu butuh 10 cm kulit dan 3 mili lem, sedangkan yang wedge ini 6 cm kulit dan 1 ml lem. Untuk cost 1 model heels itu 50.000. Kemudian wedge-nya 40.000. Kemudian untuk 1 periode produksi, ini saya nangkepnya 1 cycle produksi ya, sekali naik produksi itu membutuhkan paling sedikit 120 cm kulit, untuk lemnya 24 kaleng. Kemudian untuk produksi itu dibatasi, ada batasannya bahwa untuk heels minimal 2 pasang, sedangkan untuk wedge minimal itu 4 pasang. Untuk pemodelan matematikanya, tabelnya kurang lebih sama dengan Mas Wildan tadi. Kemudian untuk bersamaannya, ini X sebagai variabel heels, kemudian Y sebagai variabel wedge, kemudian fungsi F itu untuk biaya minimum. Fungsi tujuan yakni 50.000 X ditambah 40.000 Y untuk heels dan wedge. Fungsi kendala ini saya baru ngeh tadi dari presentasinya Mas Wildan. X lebih besar sama dengan 0, harusnya mungkin seperti Mas Wildan tadi ya, lebih besar dari 2. Kemudian Y-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk yang ketiga ini fungsinya ini didapat dari sini jumlah material kulit 10X tambah 6Y lebih besar sama dengan 120. 3X tambah Y lebih besar sama dengan 24. Untuk penyelesaian pertidaksamaannya menjadi seperti ini. 10X tambah 6Y lebih besar sama dengan 120. Misalkan X-nya 0, Y-nya jadi 20. Kemudian jika Y-nya kita anggap 0, maka X-nya jadi 12. Kemudian untuk pertidaksamaan yang keempat, 3X plus Y lebih besar sama dengan 24. Misalkan X-nya kita anggap 0, Y-nya jadi 24. Kemudian jika Y-nya kita anggap 0, maka X-nya jadi 8.
Untuk metode grafiknya seperti ini. Garis yang pertama ini adalah untuk 10x plus 6y sama dengan 120. Kemudian yang 3x plus y sama dengan 24, ini garis yang kedua. Ini titik temunya ada di C. Untuk menentukan posisi C ini kita pakai eliminasi substitusi. 10x plus 6y sekian. Ketemu x-nya sama dengan 3. Kemudian y-nya ketemu sama dengan 15. Untuk fungsinya 50.000x tambah 40.000y. Jadi karena tadi ada syarat bahwa untuk produksi sepatu ini harus lebih dari 2, minimal 2. Kemudian untuk yang wedge itu harus minimal 4. Sedangkan material lem untuk sekali produksi itu 24 kaleng dan kulitnya itu 120 lembar. Saya coba hitung untuk kebutuhan material, yakni jatuh di baris nomor 3 ini, 3 dan 15. Kemudian materialnya sama untuk 3 heels ini ketemunya 120. Kemudian yang wedge-nya ketemu lemnya 24. Kira-kira seperti itu, Bu. Demikian presentasi dari saya. menurut ongkos produksi minimumnya jadi berapa, Pak? 750.000 ya? Iya, Bu, saya ambil yang 750.000. Kenapa nggak pilih yang 400.000, Pak? Kan lebih kecil. Soalnya ada syarat ini, Bu, untuk wedge ini produksi minimal 4 ya, 4 pieces. Jadi ini saya anggap gugur. Kemudian syarat yang kedua pun tidak memenuhi, misalkan produksi heels-nya 8, wedge-nya 0, maka material yang dipakai untuk sekali naik produksi itu hanya 80 dan 24 untuk komposisi ini. Untuk yang cocok dengan prasyarat ini, heels-nya minimal 2, wedge minimal 4, dan prasyarat yang kedua itu material kulitnya 120 sama 24. Ini saya ambil yang baris ketiga ini. Baik, terima kasih Pak Gali atas presentasinya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya Pak Aji Sabto sudah hadir. Pak Aji sudah hadir ya, Pak? Hadir, Bu. Cuman itu kayaknya ada yang kurang ya, Bu. Nggak Kalau apa-apa, ini- Pak. Ditampilin aja. Kayak nggak yakin, Bu. Nggak apa-apa. Ya udahlah, ya PDF atau gimana nih? Bentar, Boleh, bentar, Pak, Bu. bebas. Ada di hard disk, Terserah ada di Bapak. hard disk. Saya colok dulu ya. Ya. Iya. Gasken, kata Pak Gali. Nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Jadi misalkan ada salah, nanti saling merevisi, saling mengkoreksi gitu ya. Di sini nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih apa gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Udah kelihatan ya, Bu ya? Oke, sudah Pak. Gimana sih? Dari kasus 4, Pak. Iya, itu. Ini. Bukan buka yang ini sih. Ini aja dah. Ini. Apa namanya? Studi kasusnya, namanya soalnya ya. Soalnya mau dibacain lagi, Bu.
Nggak usah Pak, langsung jawaban Langsung aja. aja ya. Tadi kan udah saya bacain soalnya. Untuk variabelnya itu ada X dan Y. Yang X itu untuk apa namanya, gantiin heels ya, model heels. Yang Y itu untuk wages. Lanjut langsung ke fungsi tujuan deh. Fungsi tujuannya, wah ini harusnya F nih. Ini F harusnya F sama Iya, dengan 50.000 X tambah 40.000 Y. 50.000 X itu biaya produksi per produk, per pasang ininya ya, produknya ya. Terus 40.000 Y itu per pasang produknya yang wages-nya. Terus fungsi kendalanya ada X, produksi X itu heels itu nggak boleh kurang dari 2 atau minimal 2 atau lebih dari itu. Y atau with wages itu harus lebih atau sama dengan 4. Fungsi kendala selanjutnya 10. Apa ini, lupa. Mana ya? Gimana ya? Saya lupa tuh ini. Material Ji. Kulit untuk kulit. Oh iya, material. Mm-mm. Ya, material. Oh iya ini. Iya, material kulit 10 dan yang wages-nya 6 cm. Yang lain. Nah, Ya. lalu 3 mili lem dan 1 mili lem untuk yang wages. Totalnya bisa sampai 24, paling 24. Ya, minimal bahannya minimal 24 dalam 1 kali produksi. Fungsi kendala ke dalam persamaan. Sebenarnya yang ini saya masih bingung nih Bu, yang ini untuk yang minimumnya ya. Jadi saya ya begini, ini X-nya sama dengan 2, X yang ini Y ini harusnya Y. Iya. X-nya 2, ini Y-nya 4 gitu ya, maksudnya ya. Y-nya 4 gitu. Terus yang ketiganya ada 0 sama 20 itu dari apa ya, ini ngubah X-nya jadi 0 ya. Terus 120 bagi 6 gitu. Terus yang keempat 120 dibagi yang ini 10. Jadi kan 12 tuh. 12,0. Yang kelima sama aja kayak yang sebelumnya. Hasilnya jadi 24. Yang keenam itu ngambil yang Y-nya. Jadi ngambil yang Y-nya jadi dapat yang X-nya gitu ya. 8,0 gitu. Nah, jadi grafiknya apa sih jadi ini kurang jelas ya. Buka aja ini. Jelas kok Pak, nggak apa-apa. Jelas. Bentar. Ini buka di sini aja deh. Nah, ini titiknya yang mana aja? Mana aja sih? Ini X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Mana sih X sama dengan 2? Ini harusnya di sini nih. X sama dengan 2. Terus Y-nya kan ini belum terbatas. Jadi Y-nya lurus gitulah ke atas terus. Terus 4-nya yang 4 yang ini, yang Y-nya kan nggak terbatas, jadi Y-nya ke kanan terus gitu Bu. Terus yang ini 0,20 terus ini ya berarti ya. Ini 0,20 terus lanjut 12,0 harusnya ini berarti ini nomornya ya.
Nomornya berubah mungkin. Ya, pokoknya inilah di sinilah daerah sini ya. Terus ini ada 024 024 024. Gimana ya? 024 ke atas ya harusnya. Kemana ya? Apa yang ini tadi? Bentar, Bu. 0, 2, 0, ini 24. Ini 24. Yang ini ya. Next ya, harusnya yang ke atas ya, Bu. Untuk grafiknya kayaknya saya ngaco nih, Bu. Kalau X tuh yang dari kiri ke kanan, kalau Y dari bawah ke atas. Iya, makanya itu. Iya. Ini nggak ada. Dari sini nggak ada. Mana nih? Ngaco ini kayaknya nih. Terus yang terakhir 8,0 ya. 8,0 mana sih? Ini. Apa yang ini? Ini ya, kayaknya ya. 12 terus yang mana? Wah, Bu, bingung saya ini. Coba lihat di sini ada nggak sih? Ini 12. Nah, iya ya, harusnya 24 di sini ya, Bu. Iya. Ini ya. Ya, intinya itu udah ngaco lah ya. Lanjut ke Hasilnya aja deh, persamaannya. Pak. Hasilnya. Ya, ke persamaan. Pakai persamaan ini kayak persamaan linear ya, Bu? Pakai kayak persamaan linear ya, dua Iya. variabel. Iya. Ya, pakai cara yang kayak gitu tuh. Ya, 10. Jadi disamain dulu Eliminasi. nih. Iya. Disamain nih. Diratain biar ambil Y-nya gitu kan. Ini dikali 1, ini yang dikali 6. Terus dapat 120 sampai 144. Terus dikurang, ini minus 24, ini minus 8X, ngambil dari yang ini nih. Yang ininya kan habis nih, coret nih. Terus 24 negatif 24 dibagi negatif 8. Ya kan dapat 3 tuh, jadi positif. Lanjut disubstitusiin yang ini. Jadi 3X tambah Y sama lebih dari sama dengan 24. 3 kali 3 yang 3 ini X3 ini dimasukin ke X-nya. Jadi 3 kali 3 tambah Y 24 sama dengan 24 gitu. Terus 9 jadi 9 tambah Y sama dengan 24. 9-nya dipindahin jadi 24 kurang 9 sama dengan 15. Itu, Bu. Jadi X-nya 3, Y-nya 15. Dan ya di sininya saya lupa masukin maaf, Bu. Di sininya harusnya ada nih gini. Ini 3, di sini 15 dan itu yang jadi minimum. Ini kayaknya ini bug doang nih. Bug aja ya, Pak dari ya. grafik yang ngaco ini nih. Oke, iya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi yang minimum yang mana, Pak? Yang minimum harusnya ini 3 sama 15. 3 ya kan? 3 dikali 3 kali 50.000. 150. 150.000 lah ya. 150.000 15 ya. Kali 40.000. 60.000. 600.000 ya. 600.750 gitu ya. 750.000. Harusnya yang itu. Baik. Oke, ditutup Pak Aji. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Aji atas presentasinya. Jadi Bapak Ibu bisa diperhatikan dari ketiga mahasiswa yang sudah presentasi. Tadi di awal Pak Wildan, terus Pak Galih, sama Pak Aji. Ketiga jawabannya memiliki jawaban yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini saya suka nih kalau jawabannya beda semua nih. Selanjutnya yang keempat itu Bapak Pak Farhan. Pak Farhan ada Pak? Pak Farhan sudah hadir? Pak Farhan silakan Pak di share screen untuk presentasi. Kita lihat untuk jawaban dari Pak Farhan.
Suaranya tidak terdengar, Pak, di saya. Tes tes. Sudah Bu. Oke, sudah, Pak. Ya. Mepet banget nih. Jadi kita buat produk untuk hidup. Dan Putus-putus, Pak. Maaf suaranya. Yang lain gimana? Suara Pak Farhan terdengar? Putus-putus, Bu. putus Bu. Oh ya, berarti sama ya, Pak ya. Kalau gini Bu, udah Bu. Nah, ini ada Pak, terdengar Pak. Iya, ini jelas. Oke. Untuk produk heel itu kan, kita memerlukan kulit 10, sedangkan wedges memerlukan kulit sepanjang 6 cm. Sedangkan limit produksi dalam satu cycle maksimal minimum adalah 120. Sedangkan untuk bahan yang lem itu wheel akan memerlukan lem sebanyak 3 ml, sedangkan wedges memerlukan 1 ml, sedangkan limit produksinya adalah 24 ml minimum. Heel menghabiskan biaya 50.000, dengan wedges 40.000, sedangkan minimum produksinya adalah dua pasang heel, kemudian wedges 4 pasang heel. Jadi kita misalkan X adalah heel dan Y adalah wedges, F adalah biaya produksi minimum, sedangkan fungsi tujuan untuk mendapatkan biaya produksi yang serendah-rendahnya dengan fungsi F sama dengan 50.000 X ditambah dengan 40.000 Y. Dengan batasan adalah produksi heel X harus lebih besar daripada 2 dan produksi minimum wedges adalah harus lebih besar daripada 4. Kemudian batasan yang ketiga adalah 10X ditambah dengan 6Y sama dengan harus lebih besar daripada 120. Sedangkan untuk kendala batasan yang keempat adalah 3 untuk bahan lem, 3X ditambah 1Y sama dengan atau lebih besar dari 24. Penyelesaiannya dengan solusi mode grafik. Persamaan pertama dengan batasan minimum X sama lebih besar daripada 2, kita buat seperti ini. Kemudian Y, which is yang lebih besar daripada 4, persamaannya seperti ini. Kemudian persamaan dari bahan kulit, kita dapatkan persamaan seperti ini, dan mendapatkan koordinat. Kalau misalnya kita asumsikan X-nya 0, maka Y-nya 20. Dengan kalau misalnya kita akan asumsikan Y-nya 0, maka X-nya 12. Perhitungannya ini. Untuk kita ke batasan, ini mungkin batasan kedua, batasan ketiga saja. Ini batasan keempat. Untuk bahan lem, pada persamaan batasan keempat, kita dapatkan koordinat 0.24. Kalau misalnya X-nya 0, akan Y-nya 24. Dan kalau misalnya Y-nya 0, maka X-nya 8. Dapat koordinat ini. Apabila kita gambar satu grafik, nah ini untuk grafik X lebih besar daripada 2. Ini, atau X sama dengan 2 adalah ini garis ini.
Kemudian untuk Y lebih besar atau sama dengan 4 adalah garis yang ini. Untuk yang persamaan 10X, kita tarik garis ini. Yang 20, 12. Kemudian untuk yang persamaan 3X plus Y, kita dapatkan garis yang ini. Di sini kita akan dapatkan beberapa titik yang kita tidak tahu nilainya, titiknya berapa itu, atau titik uji lah. Kita dapatkan 3 titik uji karena ini kalau misalnya kita gambarkan grafiknya selalu ke sana kan, ke arah luar. Jadi ada 3 titik uji yang harus kita cari dulu. Ini ada titik, kalau misalnya kita cari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka kita harus cari titik G, H dengan I. G, untuk mencari titik G, kita dapatkan Y dari sini kan G. Y sama dengan 4. Pertemuan titik garis Y sama dengan 4 dengan 10X ditambah 6Y sama dengan 120. Kita masukkan Y-nya ke dalam persamaan ini, didapatkan X 9,6. Ya, 9,6. Kemudian jadi G adalah koordinat di 9,6,4. Kemudian untuk titik H, itu pertemuan dari garis 10X ditambah 6Y ditambah dengan pertemuan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Ini kita eliminasi, ketemunya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 15. Jadi untuk titik H kita temukan koordinat 3,15 di sini. 3,15. Sedangkan untuk yang I, untuk titik I, kita itu adalah pertemuan dari garis X sama dengan 2 dan 3X plus Y sama dengan 24. 3X plus Y sama dengan 24. Jadi kita masukkan X sama dengan 2 ke dalam persamaan yang di bawah, yang ke B. Maka kita dapatkan koordinat dari I adalah 2,18. Dari ketiga titik yang kita cari tadi, dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam sini, kita gambarkan ke dalam grafiknya seperti ini. Jadi lebih besar ini ada di sebelah luar sini. Ya, ini kosong. Oke. Sekarang kita cari untuk berapa biaya minimum yang dari fungsi minimum tadi kita masukkan. Ini karena poin pasang hill saja kan, setengah pasang saja, nah, maka kita turunkan menjadi 9 pasang hill. Jadi yang di poin G ini kita turunkan jadi 9 pasang dengan wedges 4. Biaya produksinya adalah 610.000. Kemudian untuk yang poin titik H, 3 pasang hill dengan 15 wedge. Ini biaya produksinya 750.000. Sedangkan titik I menghasilkan hill 2 pasang dengan wedges 18 pasang. Biaya produksinya 820.000. Jadi dari ketiga titik ini yang biaya produksinya paling kecil adalah titik G dengan 9 hill dengan 9 hill dan 4 wedges. Mengeluarkan biaya minimum. Jadi sekian Bu. Baik, terima kasih Pak Farhan. Jadi biaya produksi minimum versi Pak Farhan adalah 610 ya Pak? 610.000 ya Bu. Dengan total hills yang diproduksi sebanyak 9 dan wages 4 ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, terima kasih Pak Farhan atas presentasinya. Sama-sama Bu. Selanjutnya yang kelima saya minta Pak Alexander. Silahkan Pak.
Ya, malam Bu. Izin share ya Bu. Ya, silakan Pak. Dari keempat presentasi masing-masing berbeda jawaban ya Bapak Ibu. Kita lihat untuk jawaban Pak Alexander seperti apa. Ya, selamat malam Bu Anita dan teman-teman. Malam Pak. Ini presentasi dari saya. Langsung ke pembahasannya Bu ya. Jawaban. Iya, betul. Ya, jadi pertama kita masukkan ke tabel awalnya dulu. Di sini untuk perusahaan Pak Anton memproduksi Hills dan Wedges, ada 2 produk. Kemudian untuk Hills itu membutuhkan kulit sebanyak 10 cm dan lem sepatunya 3 ml. Sedangkan untuk wedges-nya kulit membutuhkan 6 cm dan lem sepatunya 1 ml. Dan untuk biaya pembuatannya, satu pasang Hills itu adalah 50.000, sedangkan satu pasang wedges-nya 40.000. Dan di sini juga ada kapasitas minimum bahan bakunya. Untuk kulit adalah 120 cm dan untuk lem sepatunya 24 ml ya per setiap proses produksi. Kemudian di sini kita misalkan X-nya adalah banyaknya produk Hills dan Y-nya adalah banyaknya produk wedges. Sedangkan F-nya adalah biaya produksi minimum. Di sini fungsi tujuannya bisa kita rumuskan adalah F sama dengan 50.000 X plus 40.000 Y dari sini ya. Kemudian kita identifikasi untuk fungsi kendala atau batasannya. Yang pertama, X lebih besar sama dengan 2, karena jumlah Hills yang diproduksi itu harus lebih besar atau sama dengan 2. Ini lebih besar sama dengan ya harusnya. Terus kemudian untuk yang nomor 2, Y lebih besar sama dengan 4, karena jumlah wedges-nya yang harus diproduksi itu lebih besar atau sama dengan 4. Terus kemudian yang ketiga adalah 10X plus 6Y lebih besar sama dengan 120 dari sini ya. Ini bahan baku kulit minimum yang dipakai. Kemudian untuk fungsi kendala yang keempat, yang terakhir, 3X plus Y lebih besar sama dengan 24 yang di sini. Ini adalah bahan baku dan sepatu minimum yang dipakai. Kemudian kita ke penyelesaiannya, kita ubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang pertama, X lebih besar sama dengan 2, kita ubah menjadi X sama dengan 2. Demikian juga untuk yang kedua, Y lebih besar sama dengan 4, kita ubah menjadi Y sama dengan 4. Dan untuk yang ketiga juga sama, kita ubah ke persamaan. Kemudian kita misalkan X-nya 0, maka kita dapatkan Y-nya 20. Jadi kita dapatkan koordinat X, Y-nya 0,20. Dan untuk jika kita misalkan Y-nya 0, maka kita dapatkan X-nya 12. Kita dapatkan titik koordinat lagi, X, Y 12,0. Perhitungan di bawah ini. Sama juga dengan persamaan yang keempat, yang terakhir. Kita misalkan dulu X-nya 0, maka kita dapatkan nilai Y-nya 24. Sehingga kita dapatkan titik X, Y-nya 0,24. Dan juga kita misalkan Y-nya 0, maka didapatkan X-nya 8. Dan kita dapatkan titik X, Y-nya 8,0. Dengan perhitungan di bawah ini. Kemudian kita masukkan ke grafiknya, kita plot. Yang pertama adalah X lebih besar sama dengan 2 ya, kita gambarkan garisnya di sini. Terus kemudian untuk Y lebih besar sama dengan 4, kita juga tarik garisnya di sini, yang kedua. Terus kemudian untuk persamaan ketiga dan keempat sama juga kita plot di grafiknya. Kemudian kita cari daerah arsirnya, yang diarsir semuanya ya, dan kita dapatkan di area sini, yang di area luar. Dari area ini kita dapatkan 3 titik potong atau titik uji ya, 1, 2, dan 3. Untuk mencari perpotongan ini kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi dengan perhitungan di bawah ini ya. Yang pertama untuk titik potong antara persamaan 3 dan 4, ini dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Di sini ada persamaan 3 dan 4. Persamaan 4 kita kalikan 6, sehingga didapatkan hasil 18X plus 6Y sama dengan 144. Kemudian kita kurangkan dengan persamaan 3, dapatkan hasil 8X sama dengan 24, X-nya sama dengan 24 dibagi dengan 8, sehingga X-nya 3. Kemudian kita substitusi, masukkan X-nya 3, kita masukkan ke persamaan yang ketiga, sehingga didapatkan hasil 30 plus 6Y sama dengan 120, 6Y-nya sama dengan 120 dikurangi 30 atau 90, sehingga Y-nya sama dengan 90 dibagi dengan 6, ketemu Y-nya 15. Sehingga perpotong titik koordinatnya adalah 3,15 ya.
untuk titik potong persamaan 1 dan 4, karena udah ketahuan nilai Y-nya, kita tinggal masukkan ke persamaan yang memotongnya. Sehingga didapatkan nilai di sini ya, X-nya kita masukkan menjadi 6 plus Y sama dengan 24, Y-nya sama dengan 24 minus 6, Y sama dengan 18. Sehingga kita dapatkan koordinat X, Y-nya 2,18. Dan terakhir, titik potong terakhir, antara persamaan 2 dan 3, Y-nya udah ketemu 4, kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Di sini dapatkan hasil 10X plus 24 sama dengan 120. 10X sama dengan 120 dikurangi 24. 10X sama dengan 96. Jadi di sini X-nya adalah 96 dibagi 10 ya, 9,6. Sehingga untuk perpotongan yang antara persamaan 2 dan 3, kita dapatkan titik koordinatnya X, Y sama dengan 9,6 dan 4. Dapat dilihat di grafik ini. Kemudian kita masukkan ke tabelnya terakhir ya. Kita masukkan di sini masing-masing titik ujinya. Untuk yang terakhir, titik uji yang ketiga itu ada nilai desimal yaitu 9,6 ya. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu dibulatkan ke bawah atau ke atas ya. Jadi dibulatkan ke 9 atau ke 10. Tapi kalau kita lihat dari arsirannya, kalau kita bulatkan ke 9, di sini nggak akan masuk ke arsirannya. Jadi di sini saya memilih untuk dibulatkan ke atas, ke 10, angka 10. Sehingga didapatkan 10 dan 4. Kemudian kita masukkan ke rumusnya di sini sesuai dengan biaya minimumnya. F sama dengan 50.000 X plus 40.000 Y. Kita hitung dengan rumus dan ketemu yang paling minim adalah yang titik uji yang ketiga ya. Dengan Hills-nya 10 dan Wedges-nya 4. Jadi kesimpulannya untuk mendapatkan biaya minimum sebesar 660.000, perusahaan Pak Anton harus memproduksi 10 pasang Hills dan 4 pasang Wedges. Ya, demikian Bu. Terima kasih. Boleh lihat grafiknya lagi, Pak. Ini, Bu. Untuk titik uji yang pertama, X-nya 2, Y-nya 18 ya, Pak ya? Iya, Bu. Nah, titik uji yang nomor 2 ini nilainya berapa, Pak? 3 dan 15. Dari perpotongan persamaan ke 3 dan 4. Oke. Jadi yang titik ujinya 9,6 dibulatkan 10 dan Y-nya 4 ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Pak Ya, makasih, Bu. Alexander. Selamat malam. Malam. Selanjutnya saya minta yang keenam ya. Yang keenam untuk presentasi yaitu Pak Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi. Malam, Pak. Silakan, Pak. Ahmad Junaidi. Iya, Pak Ahmad Junaidi ini yang pertama kali posting tugas di e-learning. Yang paling rajin ya, Pak ya. Insya Allah. Silakan, Pak. Siap. Nah, jadi Pak Anton adalah seorang pengrajin sepatu. Dia memproduksi sepatu heel dan sepatu wedges. Nah, untuk sepatu heel, dia membutuhkan satu pasang itu membutuhkan 10 cm bahan kulit dan 3 mm bahan lem sepatu. Nah, sedangkan untuk sepatu wedges membutuhkan 6 cm bahan kulit dan 1 mm lem. Untuk kapasitasnya yaitu 120 cm bahan kulit dan 24 ml. Untuk biaya pembuatannya 50.000 untuk sepatu heel dan 40.000 untuk sepatu wedges. Nah, kita masuk langsung ke permisalan. X merupakan banyaknya heel dan Y banyaknya wedges. F merupakan keuntungan minimum. Nah, ini langsung yang kedua itu fungsi tujuan. Nah, di sini saya lupa ganti ke jadi huruf F, yaitu sama dengan 50.000 X ditambah 40.000 Y. Selanjutnya ke fungsi kendala atau batasan. Yang pertama X lebih dari sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini ada syarat yaitu jika pengrajin harus membuat model heels paling sedikit 2 pasang. Nah, berarti kan X sama dengan X lebih besar dari sama dengan 2. Kemudian yang kedua yaitu Y lebih dari sama dengan 4. Yang ketiga yaitu 10X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 120. Yang keempat 3X plus Y lebih dari sama dengan 24. Kemudian yang ketiga penyelesaian dengan program linear atau metode grafik. Yang pertama tentu X sama dengan 2. Yang kedua yaitu Y sama dengan 4. Nah, yang ketiga jika dipermisalkan X-nya 0 maka Y-nya 20. Begitu pula jika Y-nya 0 maka X-nya 12. Maka ditemukan titik
0,20 dan 12,0. Lalu persamaan yang keempat, 3X plus Y sama dengan 24. Jika X 0, maka Y-nya 24. Dan jika Y 0, maka X-nya 28. Maka ditemukan titik 0,24 dan titik 8,0. Lalu dimasukkan ke dalam grafik. Nah, yang pertama, 3X plus Y lebih dari sama dengan 24, yaitu di titik 0, yang ini, di titik 0,24, yang ini ditarik ke bawah dengan pasangannya 8,0. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu 0,20. X-nya 0, titik Y-nya 20, yang ini yang warna hijau. Lalu 12,0 tarik ke bawah, nah ini 12,0 yang warna hijau. Terus yang X sama dengan 2 di ke arah atas, kemudian Y sama dengan 4 ke arah samping. Selanjutnya, dari grafik di atas jelas terdapat 3 titik orange sebagai titik uji. Nah, di sini saya permisalkan titik oranye yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C. Nah, titik C merupakan perpotongan antara garis Y sama dengan 4 dan 10X plus 6Y sama dengan 120. Nah, ini titik C, kan ini merupakan perpotongan antara garis Y dan garis yang 10X. Dengan begitu, hanya tinggal disubstitusi saja nilai Y-nya, maka diperoleh 10X ditambah 6, masukkan Y, nilai Y-nya sama dengan 4, sama dengan 120. 10X ditambah 24 sama dengan 120. 10X, 24 pindah ruas jadi minus 120 dikurang 24 sama dengan 96. X sama dengan 9,6. Nah, di sini saya dibulatkan ke bawah, jadinya 9 titik C yaitu 9,4. Selanjutnya titik B. Titik B merupakan perpotongan antara garis 10X plus 6Y sama dengan 120 dan garis 3X plus Y sama dengan 24. Di sini saya menggunakan langkah substitusi dua-duanya. Nah, persamaan garis 3X plus Y 24 dapat diubah menjadi Y sama dengan 24 min 3X. Jadi 3X-nya pindah ruas ke kanan menjadi minus. Lalu disubstitusikan ke persamaan yang perpotongan di garis ini, yaitu 10X plus 6Y sama dengan 120. 10X ditambah 6, Y-nya didapatkan dari ini yang saya udah ubah, 24 min 3X. Dimasukkan ke sini, 24 min 3X sama dengan 120. Kemudian 10X ditambah 6 kali 24, 144. 6 dikali min 3X sama dengan min 18X sama dengan 120. Kemudian 10X min 18X sama dengan 120. 144 ini pindah ruas ke kanan jadi minus 144. Maka diperoleh minus 8X sama dengan minus 24. Min ketemu min jadinya plus. X sama dengan 3. Lalu X sama dengan 3 ini disubstitusi lagi di persamaan Y sama dengan 24 min 3X. Y sama dengan 24 min 3, X-nya 3, berarti 3 kali 3. 24 dikurangi 9 sama dengan 15. Maka titik B ketemu 3,15. Nah, jadi titik A 2,18, titik B 3,15, dan titik C 9,4. Selanjutnya diperoleh 3 titik uji, yaitu yang A 2,18, yang B 3,15, yang C 9,4. Dimasukkan ke dalam fungsi F sama dengan 50.000 X ditambah 40.000 Y. Nah, di sini ditemukan hasilnya. Yang pertama 2,18 jika dimasukkan ke fungsi F menghasilkan biaya produksi 820.000. Titik B dimasukkan ke dalam fungsi yaitu 3 sama 15 menghasilkan biaya produksi 750.000. Kemudian titik C dimasukkan ke fungsi menghasilkan 610.000. Nah, jadi agar biaya produksi minimum Pak Anton sebaiknya memproduksi 9 sepatu heel dan 4 sepatu wedges dengan biaya produksi minimum 610.000. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Junaidi. Siap. Jawabannya Terima kasih, Bu. tadi
sama dengan Pak Farhan. Farhan. Ya, Betul, Pak Bu. Farhan ya, di mana X-nya 9, Y-nya 4 ya. Iya, Oke, baik. Nah, kan ini Bu, saya makasih Bu. sambil sama-sama Pak Ahmad. Ya betul, ini saya lagi buka jawaban Pak Farhan, sama ya, 9 heels dan 4 wedges. Oke. Selanjutnya saya minta dari tadi cowok semua yang presentasi ya, sekarang saya minta Mbak Rafifah perwakilan dari cewek-ceweknya. Mbak Rafifah silakan. Baik, Bu. Afifah Ya. izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Udah. Wah, Tui 8577. Mulai ya, bismillah. Ini jawaban Rafifah punya. Jadi soalnya tadi udah dibacakan ya, langsung ke jawabannya. Jadi yang menentukan biaya produksi adalah jumlah masing-masing heels dan wedges yang harus diproduksi. Maka yang dijadikan variabel keputusan jumlah masing-masing yang harus disewa. Ini apa namanya? Dapat dari soal kan ya. Nah, terus misalkan X itu banyaknya heels, Y itu banyaknya wedges, F ini biaya produksi minimum. Fungsi tujuannya F sama dengan 50.000 kali X ditambah 40.000 Y. Fungsi kendala atau batasannya ini 1, X lebih besar atau sama dengan 2, model heels paling sedikit diproduksi. Kemudian Y lebih besar atau sama dengan 4, model wedges paling sedikit diproduksi. 10 X ditambah 6Y lebih besar atau sama dengan 120, pemakaian bahan kulit paling sedikit. 3X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 24, pemakaian lem paling sedikit. Di sini ada penyelesaiannya. Ini X. X-nya ini Y-nya, kemudian ini persamaan yang 10X ditambah 6Y sama dengan 120. Jika X-nya 0, maka Y-nya jadi 20. Jika Y-nya 0, maka X-nya menjadi 12. Ini rinciannya. Kemudian ini persamaan berikutnya, 3X ditambah Y sama dengan 24. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya 24. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 8. Ini juga perinciannya. Kemudian ini grafiknya. Jadi ada 1, 2, 3, ABCD 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 titik. Kemudian ini ada 3 titik yang harus dicari. Dari hasil metode grafik di atas, kita menemukan 3 titik uji pada daerah fungsi tujuan untuk biaya produksi minimum, yaitu titik G, H, dan I. Untuk mencari nilai dari titik itu, maka caranya eliminasi dan substitusi. Yang pertama, dicari dulu titik G-nya. Titik G ini perpotongan antara fungsi X sama dengan 2 dan fungsi 3X ditambah Y sama dengan 24. Nah, setelah disubstitusi, maka didapat titik G ini 2 dan 18. Kemudian untuk mencari titik H ini perpotongan antara fungsi 10X ditambah 6Y sama dengan 120 dan 3X ditambah Y sama dengan 24. Nah, setelah dieliminasi dan substitusi, maka didapatkan H itu 3 dan 15. Kemudian yang terakhir, mencari nilai titik L. Ini perpotongan antara fungsi Y sama dengan 4 dan 10X ditambah 6Y sama dengan 120. Setelah disubstitusi, maka didapatkan nilai titik L itu 10 dan 4. Kemudian dimasukkan ke grafiknya. Jadi sudah didapatkan G dan H dan I-nya tadi. Kemudian dimasukkan ke fungsi tujuan. Setelah dimasukkan, dapatkan minimum. Jadi yang untuk heelsnya 10, wedgesnya 4, nah ini 660.000. Jadi Pak Anton harus mengeluarkan biaya produksi minimum sebesar 660.000 untuk membuat 10 sepatu heels dan 4 sepatu wedges. Ini jawaban dari Rafifah, Bu. Oke, sama dengan jawaban Pak Alexander ya, tadi Mbak Rafifah ya?
X-nya 10, Y-nya 4 ya. Ya, Pak Alexander betul ya, Pak? Iya, sama, Bu. Hasilnya sama ya. Titik 1, 2, dan 3 sama ya, kurang lebih. Makasih, Mbak Rafifah. Ibu. Rafifah Oke, tutup. sudah. Ya. Sudah 7 orang yang presentasi. Ini saya minta satu lagi yang terakhir untuk presentasi. Setelah itu kita bahas soal Pak Dery. Siap, Pak Dery? Izin share ya, Bu. Ya, silakan. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus 4. Langsung saja mungkin ke pembahasan. Dari soal kita tahu bahwa kali ini tugas kita adalah mencari biaya minimum. Kalau yang minggu lalu mungkin kita mencari keuntungan maksimum, tapi di tugas kali ini kita mencari biaya minimum. Nah, ini adalah tabel summary dari soal cerita yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi di sini diceritakan bahwa Antansus itu dia memproduksi heels dan wedges, di mana materialnya itu terdiri dari kulit dan lem. Nah, kemudian untuk heels di sini membutuhkan 10 kulit dan 3 lem dengan biaya minimumnya itu 50.000. Kemudian untuk wedges kulitnya sebanyak 6, kemudian lemnya 1, dan minimum biayanya untuk cost wedges ini adalah 40.000. Kemudian kulit sendiri kapasitas minimumnya itu adalah sebanyak 120. Dan untuk lem kapasitas minimumnya adalah 24. Nah, kemudian kita tuangkan dalam model matematikanya. Untuk yang pertama fungsi tujuan, karena di sini cost minimum, jadi F sama dengan 50.000 X, X ini heels, ditambah 40.000 Y, Y ini adalah wedges. F sama dengan 50.000 X tambah 40.000 Y. Kemudian untuk fungsi kendala sendiri di sini saya membaginya menjadi 6. Pertama adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Ini untuk pembuatan heels. Kemudian yang kedua Y lebih besar atau sama dengan 0 untuk pembuatan wedges. Yang ketiga ada X lebih besar sama dengan 2 minimal produksi heels. Yang keempat ada Y lebih besar sama dengan 4 untuk minimal produksi wedges. Kemudian untuk kapasitas kulit itu pertidaksamaannya adalah 10X plus 6Y lebih besar sama dengan 120. Dan kendala terakhir adalah di kapasitas untuk lem dengan pertidaksamaannya adalah 3X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 24. Nah, kemudian setelah kita tuangkan pertidaksaamaan tadi, kita akan selesaikan dalam program linear dalam bentuk grafik. Untuk yang pertama, semua pertidaksamaan tadi kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Contoh X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ini adalah saya tandakan sebagai persamaan 1 dan 2. Kemudian X sama dengan 2 ini adalah persamaan 3. Persamaan 4 itu adalah Y sama dengan 4. Dan yang persamaan 5 ini adalah 10X plus 6Y sama dengan 120. Ini adalah kapasitas dari kulit. Untuk yang persamaan 5 ini kita tuangkan lagi, kalau X sama dengan 0 maka Y sama dengan 20. Dan jika Y sama dengan 0 maka X sama dengan 12. Dengan metode substitusi kita bisa mendapatkan angka ini ya. Kemudian untuk yang persamaan 6 ini adalah kapasitas lem dengan persamaan 3X plus Y sama 24. Kita substitusi jika X sama dengan 0 maka Y akan kita peroleh sebesar 24. Dan jika Y sama dengan 0 maka X akan mendapat angka sebesar 8. Jadi dari persamaan ke 6 persamaan ini kita tuangkan dalam bentuk grafik. Jadi ada 6 persamaan yang kita tuangkan dalam bentuk grafik. Persamaan 1 adalah terkait X sama dengan 0. Y sama dengan 0 adalah sejajar dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y untuk persamaan 1 dan 2. Kemudian untuk persamaan 3 di sini X sama dengan 2 garis ke atas. Kemudian persamaan 4 ini adalah untuk Y sama dengan 4. Kemudian persamaan 5 ini adalah untuk yang kapasitas kulit dan kapasitas lem adalah di persamaan 6. Nah, karena kita menggunakan penyelesaian metode grafik, maka dari gambar grafik ini, kalau kita lihat di sini karena nilainya adalah lebih besar, jadi kita arsir ke atas. Nah, daerah yang terlihat adalah daerah yang berwarna biru. Jadi dari rentang biru ini kita bisa ambil beberapa titik uji. Yang pertama adalah persamaan 3 dan persamaan 6 kita dapat titik potong di A. Kemudian dari persamaan 5 dan 6 kita dapat titik potong di B. Dan dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita dapat titik potong di titik C. Jadi dari grafik ini kita peroleh 3 titik uji untuk A, B, dan C.
untuk yang di arsi warna biru ini. Nah, karena di sini kita belum tahu berapa sih titik potong yang tepat untuk A, B, dan C, maka kita selesaikan titik ini dengan metode substitusi dan eliminasi. Jadi untuk titik A ini tadi adalah perpotongan antara persamaan 3 dan persamaan 6. Kemudian untuk B adalah perpotongan antara 5 dan 6. Dan titik C adalah perpotongan antara 4 dan persamaan 5. Nah, kita substitusi untuk koordinat pertama A. Ini terdiri dari persamaan 3 dan 6, X sama dengan 2, karena X-nya sudah, jadi langsung kita substitusi ke dalam persamaan 6, maka kita peroleh Y-nya adalah 18, sehingga titik A itu kita bisa dapat nilainya adalah 2,18. Jadi untuk titik A ini adalah 2,18, kemudian yang selanjutnya adalah titik B. Titik B ini adalah pertemuan dari garis atau persamaan 6 dan persamaan 5. Nah, kita lihat persamaan 5 tadi 10X plus 6Y sama dengan 120, dan persamaan 6 adalah 3X plus Y sama dengan 24, maka pertama kita eliminasi untuk nilai X. Jadi kalau di sini saya mengalihkan 6 untuk yang persamaan 6, persamaan 5-nya tetap, jadi 10X plus 6Y sama dengan 120, kemudian persamaan 6 kita kali 6, jadi 18X ditambah 6Y sama dengan 144. Dua persamaan ini kita kurangkan, jadi diperoleh min 8X sama dengan min 24, sehingga diperoleh X sama dengan 3. Nah, karena X sudah diketahui, maka bisa kita substitusi ke dalam salah satu persamaan. Misalnya di sini saya ambil untuk persamaan 6, saya masukkan X-nya adalah 3. Jadi 3 dikali 3 tambah Y sama dengan 24, kita balik sehingga Y sama dengan 24 kurang 9 sama dengan 15. Sehingga titik uji yang kedua atau titik B ini adalah sebesar 3,15. Kemudian yang titik koordinat C, titik uji terakhir itu adalah dari persamaan 4 dan persamaan 5. Untuk yang C ini adalah persamaan 4 dan persamaan 5. Karena di sini Y-nya kita dapat titiknya adalah 4, maka ini kita substitusi ke dalam persamaan 5. Maka kalau Y-nya 4, X-nya kita bisa peroleh 96 dibagi 10. Atau di sini saya setara dengan 10. Jadi titik C ini kita bisa peroleh 10,4. Nah, jadi untuk dari grafik ini setelah kita tentukan titik A, B, dan C diperoleh A adalah 2,18, B adalah 3,15, dan C adalah di sini 9,6 tadi, 9,6,4. Tapi untuk yang 9,6 itu kita bulatkan ke atas jadi sebesar 10. Kita masukkan ke dalam tabel sehingga diperoleh perhitungan yang paling minimum adalah di koordinat titik C sebesar 660.000. Jadi kesimpulannya untuk mendapatkan biaya produksi minimum sebesar 660, Antonsus harus memproduksi heels sebanyak 10 pasang, untuk heels dan wedges-nya sebanyak 4 pasang. Demikian Ibu dan teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak Dery. Seperti biasa ya, presentasinya penuh dengan persiapan ya Pak Dery. Bagus untuk Pak Dery penyampaian maupun visualisasinya. Jawabannya sama dengan Mbak Rafifa dan Pak Alexander ya tadi ya. Dibulatkan ke atas 9,6 dibulatkan menjadi 10. Oke, ini yang tadi saya minta untuk presentasi adalah 8 orang yang pertama ngirim tugasnya Bapak Ibu. Jadi kenapa saya pilih untuk presentasi? Karena ke-8 mahasiswa tadi yang sudah presentasi, ketika saya cek di 16.30, 8 orang inilah yang sudah mengirimkan tugasnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika tadi saya cek lagi di e-learning ternyata sudah ada 15 orang yang mengirimkan tugas. Pak Ahmad Junaidi, Pak Aji, Pak Alexander, Pak Dery, Pak Didi, Pak Fatah, Pak Galih, Pak Melki, Pak Muhammad Yahya, Pak Farhan, Pak Raden Ahmad Fauzi, Mbak Rafifah, Mbak Ria Puji, Pak Wildani, dan yang terakhir yang sudah mengirimkan yaitu Pak Yuli Widada, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ke-15 orang mahasiswa ini sudah mengirimkan tugas, tapi mengingat waktunya sudah hampir jam 8:30, saya tidak minta untuk presentasi semua gitu ya Bapak Ibu, karena kalau untuk 15 orangnya harus presentasi, waktunya akan sangat panjang dan malam gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk presentasi hanya 8 orang saja.
Oke, jawabannya tadi ada tiga orang yang sama, ada Pak Alexander, Pak Dery, dan Mbak Rafifa gitu. Untuk jawaban yang mendekati dengan jawaban yang versi saya gitu. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang paling sesuai yaitu jawaban dari Pak Alexander, Mbak Rafifa, dan Pak Dery ya Bapak Ibu, di mana dari hasil studi kasus yang 4 ini dengan menggunakan metode grafik minimum, Bapak Ibu harus mencari berapakah jumlah hills dan jumlah wedges yang bisa diproduksi dengan biaya yang paling minimum gitu. Untuk pengerjaan versi jawaban saya rata-rata sama ya dengan yang Bapak Ibu kerjakan di sini. Untuk tabelnya, resumenya seperti ini. X banyaknya hills ya, banyaknya wedges. Untuk F biaya produksi, ini fungsi tujuannya. Di sini untuk mencari nilai titik ujinya menggunakan substitusi dan eliminasi ya Bapak Ibu. Di sini sama ya grafiknya Bapak Ibu seperti ini tadi. Untuk ada 3 titik uji, G, H, dan I. Di sini kita harus mencari nilai G, H, dan I. Nah, ini sama ya yang tadi disampaikan Pak Dery, Mbak Rafifa, maupun Pak Alexander, ataupun yang lainnya. Tadi ada Pak Farhan dan Pak Ahmad Junaidi. Untuk cara mencari titik uji dari ketiga titik uji ini menggunakan eliminasi dan substitusi. Maka setelah dihitung, maka didapatkanlah nilai dari 3 titik uji ini sebagai berikut, di mana ini ya. Yang pertama, yang G, X-nya 2, Y-nya 18. Titik uji yang kedua, titik H ini X-nya 3, Y-nya 15. Kemudian yang I ini X-nya 10, Y-nya 4. Kenapa saya bulatkan 10? Ini untuk titik I ini X-nya 96 dibagi 10, hasilnya 9,6 dibulatkan menjadi 10. Tadi Pak Ahmad Junaidi dan Pak Farhan, sama ada satu lagi bukan ya? Saya lupa, yang membulatkan ke bawah ya, jadi 9. Gitu. Nah, sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Alexander, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyimak, kenapa harus dibulatkan 10? Karena Bapak Ibu kalau lihat di tampilan grafiknya, posisi 9,6 itu kalau misalkan dibulatkan ke 9 dari grafiknya terlihat tidak mungkin gitu ya, karena posisinya lebih mendekati ke 10 dibandingkan mendekati ke 9 seperti itu. Jadi harus dibulatkannya ke 10 gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu bulatkan ke 9 pun berarti ada sisa bahan baku yang tidak terpakai. Misalkan ini saya akan share jawaban yang dari kelas kelas reguler ya Bapak Ibu ya. Dia menghitung jika dibulatkan ke 9 akan ada sisa bahan baku yang tidak terpakai sebentar. Tadi pertama jawabannya kenapa harus dibulatkan 9,6 harus dibulatkan ke 10 dibandingkan dibulatkan ke 9. Pertama tadi jawaban Pak Alexander itu sangat jelas. Dari grafik yang dihasilkan, posisi 9,6 itu lebih mendekati ke angka 10 dibandingkan mendekati ke 9 gitu. Kemudian jika dibulatkan ke 9, maka akan ada sisa bahan baku yang tidak terpakai. Sebentar, saya share jawaban dari mahasiswa kelas reguler. Oke. Ini ya, Bapak, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Ini ada jawaban dari salah satu mahasiswa saya yang kelas reguler yang tadi pagi gitu. Jika dibulatkan ke 9 gitu ya, berarti ada sisa 0,6 atau 60% dari pembuatan sepatu heels, bahan bakunya yang tersisa, yaitu kulit sebanyak 6 cm dan lem sebanyak 1,8 ml yang tersisa gitu. Walaupun biayanya cukup rendah, tapi ada bahan baku yang tersisa gitu, Bapak Ibu. Nah, syaratnya kan bahan bakunya harus habis terpakai ya. Nah, kalau Bapak Ibu, tapi si mahasiswa ini sebentar. Si
si mahasiswa ini menyarankan sisa bahan baku ini digunakan untuk membuat wedges justru, bukan heels gitu. Kalau misalkan sisa bahan baku ini digunakan untuk membuat wedges, berarti berubah. Total wedges yang diproduksi bukan 4 tapi 5 gitu ya. 5 berarti menambah biaya produksi yaitu sebanyak 650.000 gitu. Ini versi jawaban yang si mahasiswa gitu. Sebentar. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang tadi kita kerjakan itu menggunakan metode grafik ya Bapak Ibu. Ini kalaupun kita bulatkan menggunakan Excel, berapakah pembulatan 9,6, apakah dibulatkan 9 atau 10 menurut perhitungan dasar matematika, misalkan jika angka di belakang koma itu lebih dari 5, maka akan dibulatkan ke atas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika angka di belakang komanya di bawah 5, maka harus dibulatkan ke bawah gitu ya. Nah, ini untuk membuktikannya kita bisa hitung menggunakan Excel pakai rumus round dalam kurung 9,6 titik koma 0, 0 ini berarti tidak ada angka di belakang koma. Kita lihat berapa hasilnya. Hasilnya 10 ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita ganti di sininya 9,3 misalkan. Nah, maka hasilkan 9 karena 3 itu di bawah 5 gitu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa alasan kenapa harus dibulatkan ke 10 dibandingkan harus dibulatkan ke 9. Gitu ya Pak Ahmad Junaidi ya Pak ya. Mungkin saya rasa Bapak Ibu terkecoh di soal ya. Di soal ini kan sebentar. Di soal ini Bapak Ibu ada kata-kata untuk satu periode produksi pengrajin paling sedikit membutuhkan 120 cm bahan kulit. Jadi paling sedikit 120 ini paling sedikit. Berarti si pengrajin ketika ada sisa bahan baku yang digunakan, berarti dia ada sisa bahan baku ya gunakan untuk membuat satu pasang heels lagi, misalkan dibandingkan untuk membuat wedges. Tapi ketika dihitung bahan baku tersebut kurang untuk membuat satu heels. Nah, tidak menutup kemungkinan si pengrajin akan menambah si bahan baku tersebut gitu, karena di sini bukan maksimum ya Bapak Ibu, di sini minimum paling sedikit. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk menambah salah satu bahan baku tersebut gitu. Jadi dari jawaban studi kasus 4 ini menggunakan metode grafik minimum didapat jawaban adalah ini ya Bapak Ibu, dibulatkan ke 10. Heels-nya 10, wedges-nya 4. Ke atas Pak, 9,5 dibulatkan ke atas. Atau kita coba hitung ya, pakai round tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kita hitung dengan hasil 10 untuk wedges dan 10 untuk heels dan 4 untuk wedges, itu kita hitung menggunakan metode grafik ya Bapak Ibu, grafik minimum. Tapi hasilnya akan berbeda ketika kita menggunakan metode yang lain gitu. Ini sebenarnya yang sudah kita pelajari sebelumnya kan ada 3 metode untuk program linear ya Bapak Ibu ya, ada grafik, simplex, dan integer programming. Yang kita bahas ini kan yang grafik. Minggu depan kita bahas yang simplex. Nah ini saya singgung sedikit untuk yang integer programming. Integer programming ini kan program linear untuk menghitung variabel yang nilainya dalam bentuk desimal, sementara yang dibutuhkan adalah bilangan bulat gitu ya. Nah, ini akan saya singgung sedikit Bapak Ibu untuk integer programming karena kasusnya masuk untuk ke integer programming. Ini saya sedikit ya Bapak Ibu. Untuk perhitungan Excel-nya sudah terlihat Bapak Ibu di sini. Ini saya spill duluan untuk integer programming atau program linear bilangan bulat. Yang tadi disampaikan ya, karena untuk hasil 9,6 tidak mungkin untuk heels itu diproduksi sebanyak 9
9 heels dan setengah gitu ya. Anggaplah 6 itu kita anggap setengah. Berarti ada 9 pasang sepatu dan yang satu pasang lagi cuma setengah gitu kan. Nggak mungkin. Kecuali untuk kasus yang sebelumnya ada roti, ada donat gitu ya kan. Kalau diproduksi setengah masih memungkinkan, setengah roti, setengah donat, setengah porsi gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang seperti barang sepatu itu kan harus diproduksi satu pasang, tidak bisa diproduksi setengah gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu yang hasilnya merupakan bilangan bulat, itu kita menggunakan integer programming ini Bapak Ibu. Layarnya belum berubah ya, sebentar. Masih apa ya Bapak Ibu? Oke, sebentar. Ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Excel? Sudah, oke. Nah, ini sebenarnya akan dibahas di integer programming, program linear integer programming, di mana untuk hasil dari variabel yang dicari nilainya harus dalam bentuk bilangan bulat gitu ya. Nah, kebetulan ini cocok dengan studi kasus 4 yang kita bahas hari ini. Nah, ini saya spill sedikit. Tadi saya tekankan hasil yang didapatkan menggunakan program linear metode grafik dengan hasil yang didapatkan dengan metode lainnya, yaitu metode integer programming, bisa saja berbeda gitu. Jadi tiap metode yang digunakan akan menampilkan hasil yang berbeda. Tadi yang untuk grafik sudah diketahui hasilnya bahwa untuk heels diproduksi 10 dan wedges diproduksi 4 dengan total biaya sebanyak berapa tadi Bapak Ibu, 660 ya. Nah, kita akan coba menggunakan metode program linear integer programming, apakah hasilnya sama atau berbeda gitu. Kita coba lihat, simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Di sini saya udah buat Excel-nya. Ini nanti untuk menggunakan metode ini Bapak Ibu harus menginstal plugin tambahan ya, yaitu Excel QM. Nanti saya share aplikasinya. Di sini saya sudah buat tabelnya seperti ini, di mana ini produk yang dibuatnya sepatu, heels, dan wedges. Biaya produksi untuk heels 50.000, untuk wedges 40.000. Dalam sumber dayanya di ini ya, untuk kulit dan lem. Heels, untuk membuat satu heels dibutuhkan 10 cm kulit dan 3 mm lem, untuk wedges 6 dan 1. Penggunaannya belum diketahui, untuk kendalanya lebih besar sama dengan dari kulit tersedia 120, lem tersedia 24. Ini nilainya masih sama karena belum terpakai gitu ya. Nah, ini nilainya akan berbeda ketika nilai heels dan wedges-nya sudah diketahui berapa jumlahnya. Nanti di penggunaan juga akan diketahui berapakah jumlah kulit yang terpakai dan berapakah lem yang terpakai. Ini di sini sudah menggunakan rumus ya Bapak Ibu yang kurang, yaitu F6 dikurang D6. Jadi di sini hasilnya akan kita ketahui berapakah biaya produksi minimum. Caranya seperti ini Bapak Ibu, saya klik menu data. Terus di sini ada solver. Untuk menambahkan plugin solver ini Bapak Ibu harus menginstal Excel QM. Nanti akan saya share. Nah, ini tampilan solver parameternya Bapak Ibu. Ini saya spill tipis-tipis dulu ya. Jadi fungsi tujuannya itu minimum ya Bapak Ibu, bukan maksimum. Set objektifnya ini ada di posisi sel ini Bapak Ibu, ada di sel B12. Ya. Kemudian ini by changing variable cells-nya ini merujuk ke cells yang ini di B10 dan B11, yaitu untuk variabel berapakah variabel X dan berapakah variabel Y di sini. Kemudian untuk constraint itu batasan. Jadi di sini ada 4 batasan ya Bapak Ibu. Yang pertama B10 lebih besar dari 2. B10 ini lebih besar daripada 2 ini. Itu ya yang tadi fungsi kendala pertama, X sama dengan 2. Kemudian ada lagi Y sama dengan 4. Ini kendala yang pertama dan kedua. Kemudian kendala yang ketiga ini B10, B11 sama dengan integer, artinya variabel B10 dan B11, heels dan X ini nilainya harus bilangan bulat, bukan desimal atau koma-komanya. Nah, kemudian yang fungsi kendala yang terakhir, yang ini, kita masukkan yang ini, kulit dan lem, kita blok B6 sampai C7.
sampai D7 ya sini. Harus lebih besar dari ini fungsi kendalanya yang F6 sampai F7. Kalau fungsi kendalanya sudah dimasukkan semua, kemudian pilihnya metode simplex, makanya dipelajari simplex dulu baru ke integer programming. Kemudian kalau sudah kita klik menu solve, tombol solve maksudnya. Nah, oke. Maka akan langsung keluar Bapak Ibu hasilnya tanpa perlu menghitung manual ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menggunakan metode integer programming, maka didapat hills-nya 9 dan wages-nya 5 dengan biaya produksi minimum sebesar 650.000. Nah, ini untuk penggunaan sumber dayanya. Untuk untuk kulit ini berarti sudah habis terpakai, di mana si Pak Anton ini menyediakan 120 kulit, berarti semua habis terpakai. Sedangkan untuk lem, Bapak Ibu, lem tersedia paling sedikit 24, sedangkan terpakainya 32, berarti si Pak Anton ini harus menambah bahan baku lemnya sebanyak 8. Jadi kekurangannya 8 maka harus ditambah gitu. Karena tadi ini simbolnya lebih besar dari gitu ya. Paling sedikitnya 24 berarti dia bisa menambah. Nah, ini solusi yang dihasilkan menggunakan program linear integer programming dibandingkan dengan yang tadi menggunakan metode grafik. Hasilnya lebih kecil yang mana Bapak Ibu? Yang lebih minimum yang mana? Dibandingkan dengan yang ini tadi. Oke, integer programming ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi kalau layarnya sudah terlihat Bapak Ibu, layar saya kiri kanan. Sebentar. Saya share screen. Sudah terlihat layar saya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Ada di samping kiri ada tampilan Microsoft Word, yang samping kanannya Microsoft Excel. Terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu, terlihat. Sudah ya. Jadi ini perbandingannya, yang sebelah kiri ini menggunakan solusi grafik minimum, sedangkan yang sebelah kanan ini saya menggunakan metode integer programming, bilangan bulat gitu ya. Jadi terlihat perbedaannya. Maka dari hasil biaya produksi minimum yang didapat untuk solusi terbaik yaitu menggunakan yang integer programming. Jadi masing-masing metode mendapatkan hasil yang berbeda gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk integer programming caranya seperti apa ini akan dibahas setelah UTS. Kalau setelah UTS tuh Bapak Ibu enak nggak usah pakai perhitungan manual-manual. Jadi tinggal klik-klik hasilnya muncul gitu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus bisa dulu perhitungan manualnya seperti apa. Berarti yang jawabannya benar untuk tugas studi kasus ini ada 3 orang ya Bapak Ibu ya. Ada 3 orang tadi, yaitu Pak Alexander, Pak Dery, dan Mbak Rafifah ya. Pak Ahmad Junaidi, Pak Farhan mendekati. Jadi hanya keliru di pembulatannya saja ya Pak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya sambil absen ya, ini saya sudah mau selesai, ini yang tersisa di perkuliahannya, saya absen dulu sebentar Bapak Ibu. Pak Ahmad Junaidi hadir ya? Hadir, Bu. Pak Haji hadir? Hadir, Bu. Pak Alexander hadir? Hadir, Bu. Oke. Pak Alvando Rizky Rorong? Sudah ada. Pak Dery? Hadir, baik. Bu Mbak Desi? Hadir, Bu. Hadir, baik.
Pak Didi, Hadir, Sapudin, Bu. hadir. Pak Dimas Agung Wibisono. Pak Dimas hadir ya Pak ya? Oke. Pak Faiz Azhari Mursid. Tidak ada. Pak Fata tadi sudah izin ke saya. Pak Fatih Muhammad Salahuddin. Tidak ada. Bapak Galih. Hadir, Bu. Hadir. Pak Kusmunadi. Hadir, Bu. Hadir. Pak Melki. Hadir, Bu. Hadir. Pak Muhammad Yahya. Hadir, Bu. Hadir. Baik. Pak Farhan. Hadir, Bu. Hadir. Pak Nehemia Andri Nugroho. Tidak ada. Bapak Orgi Yunianto. Tidak ada. Pak Padma Jatnika. Tidak ada. Bapak Raden Ahmad Fauzi. Hadir, Bu. Hadir, baik. Mbak Ria juga tadi sudah izin. Mbak Rafifah hadir. Hadir, Bu. Hadir ya. Pak Sofyan Fatkunaja. Hadir, Bu. Oke. Iya, Pak. Pak Sofyan Nur Rahmat. Pak Sofyan Nur Rahmat. Tidak ada ya. Pak Sofyan tidak ada. Pak Sofyan Nur Rahmat tidak ada. Pak Syahrul Gufron. Tidak ada. Pak Wildani Ihyara Rahman. Iya, Bu. Hadir, baik. Yang terakhir Pak Yuli Widada. Pak Yuli. Pak Yuli tidak ada ya. Bapak Ibu kira-kira butuh di-share nggak untuk jawaban studi kasus 4 tadi? Share, Bu. Biar bisa dipelajari lagi. Share aja, Bu. Share. Share ya. Saya share di chat boleh? Boleh, Bu. Ya, saya share di chat ya. Sebentar. Atau nanti di grup juga boleh di-share ya. Tadi ada jawaban yang benar Mbak Rafifah, Pak Alexander, Pak Dery gitu ya. Saya share jawaban yang Pak Dery ya. Boleh izin Pak Dery? Iya, silakan, Bu. Oke, ini saya share jawaban Pak Dery ke teman-teman. Sorry. Oke, saya sudah izin ke Pak Dery untuk share jawabannya dari Pak Dery di chat. Bapak Ibu silahkan di-download. Sudah masuk ya? Oke. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita malam hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya harapkan setelah pembelajaran pada malam hari ini, Bapak Ibu semua bisa dapat lebih memahami tentang program linear menggunakan metode grafik, baik yang maksimum maupun yang minimum gitu ya. Karena di pertemuan 5 ini, untuk pembahasan metode grafik, baik maksimum atau minimum, sudah selesai. Di pertemuan 6 dan 7 nanti, saya akan membahas tentang program linear metode simplex gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk pertemuan sebelum UTS ini saya akan lebih banyak mengajarkan untuk perhitungan manualnya terlebih dahulu, baru nanti setelah UTS kita akan menggunakan komputerisasi atau menggunakan aplikasi tambahan gitu ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah mulai malam, sudah menunjukkan di saya sudah menunjukkan 20.45 waktu Indonesia Barat.
Kalau sudah tidak yang ingin ditanyakan lagi, maka dengan ini saya akhiri perkuliahan di pertemuan 5 malam hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita bahas dan pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah standby dari jam 7 malam sampai hampir mau jam 9 malam. Malam hari ini saya doakan Bapak Ibu semua sukses, jadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih. Sama-sama, selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.